Oke, video kali ini saya ada servisan ya. Servisan gak cuma PDC aja, tapi ada yang nyervis genset ya. Jadi genset AVR ini servisannya genset AVR ya. Jadi AVR-nya sudah mati total atau listriknya tuh kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak ya. Jadi suruh diperbaiki gimana caranya biar awet, hasilnya bagus, terus nggak ribet ya. Jadi kalau teman-teman makro semua kalau mau punya genset AVR yang seperti ini suka rusak-rusak rewel, tipsnya gampang sekali ya cara servisnya atau memperbaikinya ya. Nah ini, cara memperbaikinya simpel sekali ya. Yang penting Mas Bos punya elko atau kapasitor ya. Bagi saya di sini elko ya, ini ya. Elko 450 volt 470 UF atau mikro ya, atau mikrofarad ya, ini ya, 2 biji sama ya. Nah spare partnya itu apa aja ya, cuman elko ya, soalnya ini untuk kemagnetan ya, untuk suplai magnet. Ini nah jadi hanya cuman, jadi yang dipakai itu yang masih pemula, masih awam ya, anggap aja ini masih sama-sama belajar ya. Jadi ini kabel yang kuning, nah ini kan kabel AC. Jadi kabel AC ini untuk otomatis stabil genset 220 volt ya, jadi ada suplai ini ya. Jadi kalau pakai yang seperti ini tergantung dari gasnya aja. Jadi nanti di gensetnya itu, di Mas Bos itu dikasih voltmeter atau voltmeter analog ya. Jadi ada tulisan, ada itu yang seperti jam ya, yang masih pemula kalau belum nggak tahu itu apa ya, voltmeter digital. Jadi saya di sini ngomongnya voltmeter analog ya, yang seperti jam ya. Jadi nanti Mas Bos sesuaikan gasnya aja. Kalau intinya pengen 220 tinggal gasnya ditambahin aja, kalau pengen enggak 220 tinggal dikurangi gasnya aja. Jadi genset AVR ini ada penyetabil otomatis atau protect otomatis ya. Jadi ada arus feedback balik. Kalau listriknya kegedean diturunin sama AVR ini ya. Jadi ini untuk mengatur magnet kecil besar, kemagnetannya tuh di sini semua ya. Jadi kalau genset RPM-nya kencang, daya dari tegangan yang masuk ke magnet dikurangi oleh AVR ini ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya sistem kerja AVR ini untuk magnet otomatis. Jadi kalau gasnya gede tetap 220 volt ya. Tapi kalau pakai yang ini enggak 220 volt ya. Jadi kalau di gas gede listriknya naik tinggi ya, sampai 200 lebih ya, karena ini loss ya. Tapi hasilnya lebih mantap, lebih stabil yang seperti ini ya, daripada AVR yang seperti ini, lebih bertenaga yang ini ya. Caranya simpel sekali, spare partnya apa aja, yaitu cuman dioda sama elko aja ya. Soalnya untuk suplai, untuk magnet, cara merakitnya seperti ini. Nah ini ya, seperti ini ya. Nah ya, yang positif, negatif, jadi seperti ini. Untuk seperti kayak adaptor biasa, cuman adaptor itu DC, ini untuk AC ya. Sama DC juga, cuman ini voltnya tinggi ya. Ini. Nah seperti ini cara merakitnya. Yang biru ini positif, yang hitam ini negatif ya. Nah petandanya positif. Oke, kita pasang langsung ya, tanpa AVR. Nah jadi seperti ini. Nah yang dalam ini adalah positif. Nah yang sebelah sini ini adalah negatifnya. Jadi disesuaikan, jangan sampai terbalik ya bosnya, nanti kemagnetannya balik, nggak mau keluar listrik ya. Nah jadi positifnya di dalam, ini ada tanda positif ya. Nah positifnya di dalam sebelah sini. Nah, oke. Oke. Nah terus kalau untuk kabel yang kuning ini bolak-balik nggak apa-apa, soalnya ini untuk AC ya. Jadi nanti kalau sudah masuk dioda ini, positif negatifnya ditentukan oleh dioda ya, nanti diatur sama dioda ini ya. Nah terus yang biru sama coklat ini diputus, dibuang ya, yang dari AC untuk output ke sini. Ini kan untuk output, untuk penyetapi listrik ya. Nah yang ini untuk suplai magnet. Nah jadi nanti Mas Bos yang ini nggak usah dipakai, yang dipakai yang kuning aja ini ya. Nah seperti ini, masukin. Ya. Oke, nah yang ini masukin, jadi AVR-nya nggak dipakai ya.
gampang sekali. Masukin. Oke. Ya, seperti ini ya. Intinya yang ini jangan dipakai ya. Nanti kalau dipakai terlalu kebesaran nanti gosong semua. Jadi yang khusus yang ini ya. Untuk suplai magnetnya. Nah, oke. Starter ya. Dari jauh. Terus oke, akan saya starter ya. Nah, ini tidak menggunakan AVR. AVR-nya dicabut. Nyala listriknya ya. Listriknya masih 100 lebih ya, 150-an. Tinggal Mas Bos sesuaikan aja setting dari sini kalau pengen otomatis. Nah, kalau saya udah cukup ya 200 ya, 200 volt udah cukup. Coba ya, saya coba ya. Nanti Mas Bos kalau pengen ininya 200 volt udah cukup ya untuk perumahan atau untuk PDC genset. Nah, itu tinggal diatur aja di sana nanti otomatis ya. Nah, jadi nanti listriknya yang di sini nanti disesuaikan di gasnya aja di sini. Jadi gasnya nggak terlalu besar ya, cukup gasnya stabil aja udah cukup, nggak terlalu kencang. Jadi di bensin lebih irit ya daripada yang kemarin. Kalau kemarin kencang sekali, tapi listriknya cuma stabilnya sedikit, bahkan nggak nyala ya yang kemarin-kemarin. Nah, yang ini sekarang udah jadi, hasilnya mantap ya. Tuh. Hasilnya lebih mantap, akurat, lebih awet, tahan lama ya. Nah, jadi Mas Bos cara merakitnya seperti ini ya. Jadi Mas Bos itu merakitnya seperti bikin adaptor untuk cas baterai ya. Nah, ya. Contohnya mau cas aki, merakit mau cas baterai. Jadi di sini ada trafo ya. Nah, contohnya begini. Sama aja persis ya. Jadi cara merakitnya itu seperti Mas Bos itu mau bikin cas aki ya. Nah, kayak gini. Terus diodanya tuh persis ya. Nah, ya. Jadi diodanya tuh persis kayak Mas Bos mau bikin cas baterai ya. Cuman cas baterai di sini ada trafo ya, ada trafo di sini ke baterainya. Jadi persis seperti itu. Cuman di sini kode diodanya itu ultrafast ya. Jadi harus yang untuk tegangan tinggi ya. Kodenya 608 ya. Harus 608 ya kodenya ya dari diodanya ya. Terus dari elko-nya, perbedaan elko-nya 450 volt, 470 UF atau mikrofarad ya. Jadi sama persis kayak Mas Bos bikin cas aki atau cas baterai ya. Jadi seperti itu ya Mas Bos ya. Terus positif negatifnya juga jangan sampai terbalik ya. Ini ada positif, ada negatif, ada tandanya. Jadi positif yang di dalam, negatif yang di luar ya.
Terus ini kabelnya ya, kalau untuk genset AVR itu ini untuk kemagnetan ya, untuk AC magnet. Terus ini untuk AC memprotek atau arus feedback untuk ini ya, untuk mengatur AVR. Jadi kalau genset gasnya tinggi, dia tetap nyuplai MOSFET yang di dalam sini, dia untuk menurunin tegangan yang di magnet ya. Fungsinya ini ya. Jadi untuk otomatis untuk mengatur daya listrik besar kecil di bagian magnet ya. Jadi kalau RPM-nya kencang, ininya naik, jadi di sini kemagnetannya turun. Jadi kalau dia RPM-nya turun, kemagnetannya naik, diatur oleh AVR ini. Jadi nanti Mas Bos yang dipakai yang kuning aja nih ya. Ini ada kuning, ada biru sama coklat. Terus yang dipakai yang kuningnya aja, ini khusus magnet ya. Jadi ini bolak-balik nggak apa-apa di dioda. Jadi seperti ini, seperti kayak bikin cas aki baterai ya. Pas banget tuh ya. Jadi jangan sampai terbalik, yang putih positif, yang hitam negatif ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus disesuaikan sama elko-nya. Positifnya yang biru di sini, terus negatifnya yang hitam, di sini hitamnya dioda ya. Jadi di warna hitamnya dioda. Terus bagian yang kuning di sini ya. Yang kuning di sini sama di sini. Kalau yang kuning bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting yang ini jangan sampai bolak-balik ya. Nah, yang ini. Oke, jadi seperti ini ya bos ya. Oke, masukin positif yang ini di dalam, negatif yang di luar. Kalau seandainya Mas Bos nggak ada tanda seperti ini, patokannya yang positif di dalam, yang negatifnya di luar. Jadi nanti Mas Bosnya tinggal masukin, sesuaikan yang warna kuning di sini. Nah, warna kuning ya. Jadi ini saya putus, warna biru sama warna coklatnya saya putus. Jadi diusahakan yang kuning ya. Pasti semua penjahit AVR ada warna kabel warna kuning ya. Kebanyakan ya, pasti ada warna kuning. Yang kuningnya itu untuk kemagnetan ya. Jadi khusus untuk suplai magnet. Jadi pasti Mas Bos bisa ya. Pasti bisa banget ya. Yang masih pemula, masih awam pasti bisa banget ya. Nah, seperti itu aja ya Mas Bos ya. Oke, terima kasih banyak udah tonton video-video dari saya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.